Itu semua oleh karena kasih dan kemurahan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Pagi hari yang indah di Tuhan, kami rindu yang terbaik buat Engkau. Lewat setiap pujian penyembahan kami, Tuhan. Karena kami tahu, Tuhan, Kau layak menerima setiap pujian penyembahan kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Mari Tuhan, berkatalah Engkau di atas setiap pujian penyembahan kami. Berikan kami roh sukacita-Mu pagi hari ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan, Tuhan, ibadah pagi hari ini, mulai awal, tengah, hingga pada akhirnya, kami meletakkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Kami mulai dari ibadah pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Kristus yang siap di nama Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Haleluya. Bagaimana kabar hari ini? Hidup sehat, tetap semangat, diberkati Tuhan. Amin. Kita bersyukur pagi hari ini kita bertemu lagi dalam kasih-Nya Tuhan. Amin. Haleluya. Kita bersuka cita. Kita bersuka. Untuk ramaikan kita bergabung
mudah-mudahan kita pagi hari ini tunggu terima berkat firman Tuhan. Allah menolong kami yang setia Tuhan. Biarlah segala perkara Tuhan kami menyerahkan semua kepada Tuhan. Haleluya. Penolong yang selalu setia. Ini pengakuan iman kami sampai hari ini, kami mau tetap percaya Tuhan. Dan kami tidak mau digoncangkan oleh apapun, digoyahkan oleh apapun yang kami dengar, kami lihat, bahkan yang mungkin kami rasakan dalam hidup kami. Kami mau tetap memandang kepadamu, kami mau tetap percaya Tuhan, bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang berkuasa, yang mengendalikan hidup kami, yang sanggup mengubahkan hidup kami. Terima kasih buat kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah kami pagi hari ini. Kami percaya Engkau bertata atas pujian penyembahan umat-Mu Tuhan. Dan terlebih lagi, kami percaya hari ini pun Tuhan memberkati kami melalui perkataan yang keluar dari lidah bibir-Mu sendiri ya Bapa. Kami tidak berharap kata-kata manusia Tuhan, sebab kata-kata manusia tidak akan pernah bisa mengubah hidup kami. Tapi kalau Engkau sendiri yang berbicara bagi kami pagi ini Tuhan, sesuatu pasti terjadi. Mujizat itu terjadi, pemulihan itu terjadi, bahkan kekuatan itu terjadi buat kami. Tuhan berbicara bagi kami, pengurapan-Mu atas kami Tuhan. Tidak ada seorang pun yang Kau lewatkan pagi ini. Semua kami dilawan dan dijamah oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari yang siap mendengar firman Tuhan berkata bersama amin. Pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan luar biasa.
Saya bersyukur pagi hari ini bisa kembali ada di tengah Bapak Ibu Saudara. Setahun kita tidak ketemu ya. Iya, 3 bulan sudah. Jadi Desember saya terakhir kan mencolok sudah setahun ya kan. Puji Tuhan, saya sekeluarga masih hidup. Demikian juga Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini masih sehat, masih hidup, masih kuat luar biasa ya. Saya ucapkan selamat buat Bapak Ibu Saudara yang tahun ini masih hidup. Itu berarti kita dibebaskan dari yang namanya corona ya. Tahun 2020 sudah kita lewati, 2021 masih hidup luar biasa. Bukan karena kuat dan gagah kita, karena kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Siapa Bapak Ibu Saudara yang diundang ulang tahun bulan ini? Ada? Loh kan bulan ini ada corona yang ulang tahun ya. Jadi ya. Kalau kita diundang ulang tahun pasti kita berdoa kan, supaya yang ulang tahun panjang umur. Tapi jangan coba-coba berdoa untuk supaya corona panjang umur ya. Kita berdoa supaya dia tidak panjang umur. Bulan Maret ini adalah bulan kelahirannya corona di Indonesia. Tapi saya percaya nggak ada satupun yang berdoa, Tuhan perpanjang corona di sini. Nggak ada ya. Semua pasti berdoa kapan segera berlalu, kapan segera berlalu. Nah hari ini saya mau berbagi kepada Bapak Ibu Saudara sebuah makna dari goncangan. Kita buka Ibrani 12. Kitab Ibrani 12 ayat 25 sampai 29. Jika Bapak Ibu sehat, Bapak Ibu kuat, kembali saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita menghormati firman Tuhan. Kita akan baca sama-sama ayat firman Tuhan ini, Ibrani 12 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-29. Dan selalu saya berkata yang baca masuk surga ya. Tak gelem maca karep mlebu nanti ya. Ibrani 12 ayat 25 sampai 29. 1, 2, 3. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bahkan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati orang yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Amin. Bukankah hari-hari ini sudah setahun kita lewati masa pandemi ini menyebabkan sebuah perubahan yang luar biasa terjadi dalam kehidupan umat manusia, tidak terkecuali orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ada banyak krisis di mana-mana, ada banyak penderitaan, ada banyak keluhan kita dengar. Ada banyak pabrik itu tutup, ada banyak PHK terjadi di mana-mana. Bahkan tahun ini kalau boleh orang dunia namakan adalah tahun yang penuh dengan sambat. Tapi saya percaya jemaat di sini nggak ada yang sambat, amin. Allah ngatur pendeta ya, amin. Ya, bukankah itu yang terjadi? Nah, orang boleh menamakan tahun demi tahun pandemi ini adalah sebuah krisis, sebuah resesi, tapi bagi saya menamakan hari-hari ini adalah sebuah goncangan yang terjadi. Ayat yang sudah kita baca menjelaskan kepada kita semua akan digoncangkan, tidak ada yang terkecuali, bahkan langit pun digoncangkan. Beberapa waktu yang lalu, awal Februari sampai akhir Februari, BMKG Jawa Timur berkata bahwa Jawa Timur ini akan terjadi tsunami. Jombang juga Jawa Timur, tapi jangan khawatir, Jombang atau toko laut, ya kan? Sekin aku disik gitu loh ya. Kalau itu terjadi juga, tapi puji Tuhan sampai hari ini tsunami nggak berani datang. Ya, yang datang sulami ya, tsunami yang datang, tsunami nggak datang gitu ya. Tapi bukan berarti langit nggak digoncangkan. Bukankah hari-hari ini ibu-ibu itu sambat ya? Beberapa hari yang lalu, beberapa waktu yang lalu,
Istri saya itu telepon saya, wes repot ngurusi anak. Jemuran itu karena di belakang gak muat, dibagi dua. Yang satu juga di depan, jemuran depan. Baru mengeluarkan jemuran, langitnya mendung. Tintasi, si Angel suruh bantu, ayo cepetan. Setelah itu hujan turun. Hujannya cuma 10 menit. Setelah itu panas lagi. Dikeluarkan lagi jemurannya. Baru mengeluarkan 20 menit, mendung lagi. Tintasi mana? Ya kan, terus akhirnya hujannya cuma 5 menit kalau nggak salah, tapi deras saudara, deras kan, tapi cuma 5 menit, terus panas lagi. Saya bilang sama istri saya, itulah yang namanya langit pun digoncangkan. Sekarang tergantung bagaimana respon kita. Dengan baik ya, goncangan ini tidak akan pernah berhenti sampai nanti Yesus datang. Jadi goncangan ini jangan berharap saudara akan berhenti sampai Yesus datang lagi. Karena 2 Timotius 3 ayat yang pertama bilang begini, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan ada masa yang sukar, bukan masa yang mudah, bukan masa yang enak, tapi masa yang sukar. Berarti keadaan ini semakin hari semakin sukar, keadaan ini semakin hari semakin sulit, keadaan ini semakin hari semakin tidak menentu. Tetapi ada satu kepastian yang dari Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah digoncangkan. Amin. Lalu kita lihat, kita belajar apa sih maksud Tuhan dengan goncangan ini. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang iseng. Tuhan itu bukan Tuhan yang suka goda umatnya, berarti kalau sesuatu terjadi berarti Tuhan lagi iseng gitu. Enggak. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan saya dan kehidupan saudara, juga kehidupan seluruh umat manusia, kalau manusia itu mau menyadari, ternyata semua yang terjadi itu ada maksud Tuhan. Dan kegoncangan yang Tuhan izinkan terjadi hari-hari ini pun itu ada maksud Tuhan. Yang pertama, apa itu maksud Tuhan? Ibrani 12 tadi ayat 27. Di sana dikatakan begini, ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Dengar baik, karena ia dijadikan, goncangan itu dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi goncangan itu Tuhan izinkan yang pertama supaya muncul yang tidak tergoncangkan. Yang tidak tergoncangkan itu apa? Iman saya dan iman saudara. Amin. Jadi kenapa goncangan itu dinyatakan dalam kehidupan kita? Semata-mata hari-hari ini kita perlu berkata kepada Tuhan, ini waktunya Tuhan menampi kita. Saya teringat ketika masa kecil saya, nggak tahu masa kecilnya Bapak Ibu Saudara ngalami apa enggak, ya kan? Makanya kenapa Tuhan hari-hari ini sangat marah kepada kaum ibu, karena ibu-ibu zaman sekarang ini terikat dengan yang namanya magic, ya, nggak sama seperti ibu-ibu zaman dulu. Ngerti maksudnya? Ibu-ibu zaman sekarang itu terikat dengan magic corn, ngerti saudara ya? Makanya masak nasi begitu instan gitu. Dulu saya lihat ibu saya kalau masak nasi, beras itu ditaruh di sebuah tampal. Ya, setelah berasnya ada di tampal, digoyang. Jujur saya pernah belajar tapi gagal. Angel itu nek ibu-ibu angel loh Pak ya. Makanya saya kalau usul 17-an diadakan lomba bapak-bapak ngambil beras. Saya pernah nyoba. Karena apa? Ditegur sama ibu saya. Enak awakmu karek mangan tok ae jam khusus sono. Berasnya ibu ya saudara, tak bantu. Wanya saudara, malah kutang kabeh berasnya. Nah, ibu saya itu berasnya ditampah itu diputer gitu, sehingga terkumpul yang di tengah itu ada las, gabah, menir itu kumpul di tengah. Yang tengah itu nggak layak untuk dimasak, digegep, dibuang. Setelah yang tengah ini habis, di beras itu diulung-balung-balung gini loh saudara ya, sampai disebul. Sehingga apa? Gabahnya ikut keluar. Nah hari-hari ini dengan baik, orang yang tidak tahan terhadap goncangan, orang yang tidak imannya itu benar-benar kepada Tuhan, mereka akan gugur dalam penampian ini.
Tapi orang yang setia mengiring Tuhan, mengandalkan Tuhan, imannya kuat di dalam Tuhan, apapun yang terjadi hari-hari tidak akan pernah menggoncangkan imannya. Amin. Alkitab berkata begini, siapakah yang mengalahkan dunia? Yang mengalahkan dunia adalah iman orang percaya. Amin. Iman saya dan iman saudara, itu yang akan mengalahkan dunia. Tepuk tangan bagi Tuhan. Supaya muncul yang tidak tergoncangkan, itu tujuan Tuhan yang pertama. Dan kerajaan Tuhan pasti adalah sebuah tempat, sebuah wilayah yang tidak akan pernah bisa tergoncangkan. Berbahagialah saudara kalau hari ini saudara mengambil keputusan untuk tinggal dalam kerajaan Tuhan. Amin. Yang kedua, apa tujuan Tuhan? Membuat goncangan, mengizinkan goncangan itu terjadi. Hagai pasal yang kedua. Kitab Hagai pasal yang kedua ayat 7 sampai 10. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Garis bawah ya, sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan apa? Langit, bumi, laut dan darat. Sekarang saudara kalau tahu 4 hal ini, langit, bumi, laut dan darat, saudara pasti berpikir gini, mungsi nanti itu iya kan, masih delik nang orang tetap ketemu, iya kan, tetap saudara tidak akan bisa lari dari namanya goncangan ini. Lupa, aku anak Tuhan, aku pendeta, aku pelayanan bagi Tuhan, tetap harus melewati yang namanya goncangan. Tidak bisa lari. Bumi, laut, langit, semua digoncangkan. Kemudian ayat yang kedua bilang begini, aku akan menggoncangkan segala bangsa. Segala bangsa. Jadi masih melarikan diri kemanapun sekarang. Ayo kita melecar ke Bali. Bali pun lockdown saudara ya. Dituntut mau masuk ke sana harus swab antigen dulu. Kasih mana ya kan. Terus saudara mau kemana sekarang? Oh dulu saya Pak, kalau liburan kami ke Singapura, di sana indah Pak. Sekarang merono kalau si Wani saudara ya. Semua bangsa akan digoncangkan sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir, maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Kepunyaan pula perak, kepunyaan pula emas, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula, firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Yang kedua, tujuan Tuhan menggoncangkan atau Tuhan izinkan goncangan itu menimpa umat manusia, khususnya saya dan saudara yang percaya kepada Tuhan adalah begini, supaya ada berkat. Siapa yang hidupnya ingin diberkati yang katanya? Udah ada yang munafik ya kalau urusan berkat ya kan. Tapi giliran ditanya siapa yang mau bertobat pendeta ya. Giliran siapa yang mau diberkati pendeta pun angkat tangan. Tetapi dengan baik, berkat itu Tuhan sediakan, berkat itu Tuhan munculkan untuk setiap kita, setiap saya dan saudara yang bisa bertahan di atas goncangan itu. Berarti kesimpulan saya begini, setiap saudara yang angkat tangan mau diberkati, saudara tidak bisa lari dari yang namanya prosesnya Tuhan. Waktu diproses jangan protes. Setuju? Kebanyakan kita mau berkatnya, tapi kalau bisa Tuhan yang ini diberkati tanpa masalah, begitu kan harapan kita. Tapi Tuhan berkata begini, tidak. Tuhan gak pernah bekerja itu instan dalam hidup kita. Selalu ada proses. Selalu ada proses sebelum berkat. Tuhan aja sebelum menerima mahkota kemuliaan ada mahkota durinya. Tuhan aja sebelum ditinggikan dan disembah, dia dihina, digantung di kayu salib. Masakan kita tiba-tiba ujuk-ujuk kita dimuliakan? Enggak. Cara Tuhan memberkati kita selalu melewati yang namanya proses. Jadi goncangan itu supaya apa? Ada berkat. Hari ini setiap kita yang merindukan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita, jangan nolak prosesnya Tuhan. Jangan marah sama Tuhan. Jangan respon yang tidak baik dengan setiap proses dalam hidup kita. Lewati dengan mengucap syukur dan mengandalkan Tuhan.
pasti di ujung sebuah proses ada kenaikan kelas, ada berkat yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Amin. Coba kalau seandainya Yusuf itu waktu dibuang ke sumur sama saudara-saudaranya, kemudian dia marah, kemudian dia berontak. Untuk apa Allah ngasih saya mimpi kalau pada akhirnya saya dibuang sama saudara-saudara saya? Dan gak cuma dibuang, saudara-saudaranya ini berniat membunuh dia. Kalau Anda baca Alkitab, Anda renungkan kisah Yusuf, bukan cuma sekedar Yusuf di rumah Potifar. Guru-guru sekolah minggu hari-hari ini cuma sering dan senang mengajarkan Yusuf di rumah Potifar, Yusuf di Mesir bersama dengan Firaun. Enggak. Coba perhatikan kata-kata ketika dia ada di sumur, waktu mau dibunuh dilempari batu sama kakak-kakaknya. Ada sebuah perkataan kalimat yang membuat hati saya, nggak tahu hati saudara. Saya waktu baca kisahnya itu nelangsang nangis dalam hati. Yusuf ini memohon kepada kakak-kakaknya supaya dia nggak dibunuh. Coba, bukankah hari-hari ini dunia fitnah itu nggak asing buat kita? Apalagi kita yang melayani ya. Besok ke jemaat, ngomong sih enggak, udah difitnah yang enggak. Biasa. Jangan marah, itu proses cara Tuhan supaya mengikis keakuan kita jadi hamba yang rendah hati. Dirasani itu biasa. Setuju? Yang enggak jawab nanti biasa ngerasani ya. Yang jawab tadi itu biasa dirasani. Itu biasa, itu terjadi hari-hari ini. Itu prosesnya Tuhan supaya memberkati. Hari ini kita difitnah, kita dijelek-jelekan Allah. Sesuai dengan firman Tuhan, ya berkati dia, doakan dia, baiki dia, dan ampunnya ya. Engkau nek wayai mati lah mati diri ya kan. Gak usah saudara doa, Tuhan, boya tolong orang tuaku keserempet sepur, gak usah. Ya kan? Yang seperti itu malah gak didengar Tuhan. Berkati, ampuni, berbuat baik kepada dia, doakan dia. Nek wayai mati diri. Ya, haleluya. Yang kedua, Tuhan akan memunculkan berkat ketika goncangan ini terjadi. Dan saya percaya ada perbedaan orang yang percaya dan yang tidak percaya. Yang percaya Tuhan semakin diberkati luar biasa. Amin. Yang ketiga sekarang, Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, supaya ada tumpahan. Itu yang ketiga. Bukan yang utama dari tujuan Tuhan itu supaya kita diberkati. Enggak berhenti cuma di situ. Memang Tuhan rindu memberkati kita, setiap kita yang lulus dari proses ini. Tuhan sediakan berkat, tapi tujuan Tuhan bukan berhenti sampai di situ. Ternyata tujuan Tuhan setelah kita diberkati, kita pun bisa jadi saluran berkat, ada tumpahan. Amin. Setuju mau jadi berkat? Bapak Ibu Saudara, kalau terima sesuatu dari orang, entah itu suami, entah itu istri, anak-anak, atau gembala saudara, atau teman sepelayanan saudara, ngasih sesuatu buat kita, kita bilang apa? Terima kasih. Terima kasih. Katakanlah hari ini saya dikasih aqua sama Pak Gembala, saya terima. Tapi jujur ya, tanteng dewi. Padahal waktu kita diberi, kita bilang apa? Terima kasih. Terimanya sering kita lakukan, tapi kasih. Ini yang orang lain sering kali berpikir apa? Aku dulu kurang kok, iya kan? Hari ini mau diberkati. Nah, ukuran Tuhan itu bukan cuma sekedar apa yang kita butuhkan. Tuhan bilang begini, supaya ada tumpahan, luberan. Artinya apa? Kita diberkati sampai kita sendiri nggak bisa ngitung gitu loh berkat kita. Pernah gak ketemu dengan teman, ketemu dengan saudara, terus orang itu bilang begini,
Aku lihat hidupmu itu kok kayak nggak pernah susah gitu ya. Pernah? Atau saudara ketemu dengan teman, terus teman saudara bilang begini, kok kani ngoyo ya nasib kayak dewi yo. Saudara pilih yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Kalau yang pertama tadi itu sudah berarti, sudah menandakan bahwa hidup kita itu sudah jadi luberan, sudah jadi saluran berkat. Saya kemarin baru ngomong sama istri saya, orang-orang itu lihatnya dari mana ya? Karena apa? Semua minta bantuan, bangun gereja lah, inilah. Mbok pikir aku ini duit karena gontek, iya kan? Lo bener. Saya hari ini ditemani dengan Bu Lilis dan putranya. Beliau ini mendukung dalam pelayanan. Benar, kami punya hati. Tapi enak sih karek jaluk, iya kan? Pak, saya mau bangun ini, saya mau beli bangku buat anak-anak PAUD. Lah sing ngedekno PAUD ya sapa, iya kan? Kok saya njaluk bangku, aku mbok untuk. Saya bilang, saya hari ini jadi ketuanya pendeta-pendeta di lereng Gunung Kelut gitu. Dan itu yang jadi fokus saya. Aku loh kalau sing bantu dan tidak pernah loh saya ini berdoa terus Tuhan kirimin ini ya, tolong gerakkan orang ini supaya memberkati. Enggak loh. Saya benar-benar berharap Tuhan yang jadi sponsor saya. Yes. Tapi saya punya kesimpulan begini, Tuhan biarlah orang itu melihat Engkau dalam kehidupan kami. Kalau Tuhan izinkan saya jadi berkat, berarti Tuhan sudah memberkati saya. Amin. Ayo hari-hari ini ngomong dalam diri sendiri ya. Aku nggak boleh pelit. Karena semua nih ngomongnya aku nggak boleh pelit. Amin. Saudara ngerti bedanya Laut Mati dan Danau Galilea? Di sekitar Laut Mati, bahkan di dalam Laut Mati sendiri nggak ada kehidupan, karena nggak dialirkan. Danau Galilea itu dialirkan ke 7 sungai di Efrat. Dan di sekitar Danau Galilea itu suburnya luar biasa. Dunia tidak mau membuka mata bahwa pertanian yang paling berhasil hari ini bukan Cina, tapi Israel. Kenapa? Di situ ada Danau Galilea yang dialirkan di 7 sungai yang mengelilingi Danau Galilea itu menerima aliran air. Dan itu gambaran kalau hari ini kehidupan kita ingin semakin diberkati. Ayo kita mau murah hati, amin. Tujuan goncangan itu supaya kita jadi saluran berkat, amin. Saudara pernah dengar kisahnya ada pendeta yang mati karena berkat? Loh, berkat itu bisa membunuh, saudara ya. Pendeta ini pulang pelayanan ternyata istri sama anak-anaknya sedang lancar ya. Dia habis pelayanan retreat pulang ke rumah, anak istrinya nggak ada. Dia buka kulkas, ada durian. Nah, jumlahnya banyak. Makanlah dia durian. Mumpung kalau wong dinten, saudara ya kan. Anak bojone sore boleh. Suami ini tidak berdaya di atas ranjang. Dibawa ke rumah sakit, masuk ICU. 3 hari di ICU mati. Mati karena berkat, saudara ya kan. Wong durian sak kulkas kok dinten lah ya. Ayo hari ini jangan sampai kita mati karena berkat ya. Kita harus jadi saluran berkat. Lalu bagaimana menghadapi goncangan yang terjadi? Kita sudah belajar ada 3 tujuan Tuhan. Kita juga akan belajar apa sikap kita ketika kita menghadapi goncangan. Yang pertama, tinggal dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Setuju katakan amin? Amin. Ketika goncangan itu terjadi, jangan keluar dari kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Artinya begini, saudara, Matius 6 ayat 33 bilang begini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Siapa yang suka ayat itu? Makan apal, ya kan? Alkitab elektronik kita kasih warna, Alkitab tulis kita kasih warna juga, kita lingkari ayatnya. Ayat ini favorit. Dan orang mengartikan begini, oh cari dahulu kerajaan Allah itu berarti melayani Tuhan. Saya bilang melayani nggak salah, tapi bukan itu tujuan ayat ini. Oh kerajaan Allah itu berarti mengunjungi orang yang sakit. Oh kunjungan kepada orang sakit itu nggak salah. Oh melayani Tuhan, mencari kerajaan Allah itu berarti berdoa, baca Alkitab, berdoa dan baca Alkitab
Tapi maksud ayat ini adalah begini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau kerajaan berarti ada rajanya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, itu berarti jadikan dulu Tuhan itu raja dalam hidupmu. Kalau dia raja, dia berhak memerintah atas hidup kita, dia berhak mengendalikan hidup kita. Itu berarti kita tinggal dalam kerajaan Allah itu ada undang-undangnya, ada rajanya. Berarti kita nggak bisa hidup seenak kita sendiri. Amin. Jadi tinggal dalam kerajaan Allah, maka kita nggak akan terguncangkan. Yang kedua, ayat 28 tadi ya, dalam Ibrani 12 ayat 28 bilang begini. Ibrani 12 ayat yang ke-28. Marilah kita mengucap syukur. Yang pertama, tinggal dalam kerajaan Allah ketika goncangan itu terjadi. Yang kedua, jangan berhenti mengucap syukur. Aku gak duit beras ya Pak, tetap mengucap syukur. Aku gak duit, tetap mengucap syukur. Bojoku gak boleh-boleh, tetap mengucap syukur. Bu Lilis ini baru 100 harinya, kalau nggak salah hari Jumat kemarin ya Bu, ditinggal suami tercinta dan papa tercinta, meninggalkan 3 orang anak, seorang istri. Tapi hari ini bisa bersama-sama dengan kita loh. Sebuah bentuk pengucapan syukur yang luar biasa. Ucapan syukur kita itu bukan tergantung dari apa yang kita alami. Ucapan syukur kita juga bukan tergantung dari apa yang kita lihat. Saya pernah ibadah, ada seorang ibu-ibu maju ke depan bersaksi, saya bersyukur kepada Tuhan, hari Sabtu kemarin saya tidak datang di ibadah kaum ibu karena saya ikut arisan di kampung. Dan haleluya, Tuhan itu luar biasa. Saya nggak datang di ibadah ibu-ibu, tapi saya dapat arisan. Duwe arisan tak sedih mana? Itu bukan mengucap syukur. Ucapan syukur kita bukan apa yang kita lihat. Hari ini saudara boleh mendengar situasi yang tidak menentu. Hari ini saudara bisa melihat kekacauan yang terjadi. Bahkan hari ini saudara boleh mengalami yang namanya resesi. Orang yang bertahan dalam goncangan adalah orang yang tidak pernah berhenti mengucap syukur dalam hidupnya. Duit kan duit tetap bersyukur. Oh, yang namanya bupati ya duit. Ada makanan, gak ada makanan di rumah, tetap bersyukur. Pak pulang ke rumah, cuma ada tempe goreng, bersyukur. Suatu ketika istri saya bilang, heran, dia kan. Dia nawari, mau makan apa? Di meja makan ada apa? Ada tahu goreng sama sambal. Saya bilang, sambalnya aja dikasih kecap. Saya makan itu. Makan itu, iya. Saya bilang, mengucap syukur untuk kita, apa yang kita makan. Gak harus capcay, fuyung hai, atau barongsai, iya kan? Apapun yang kita sediakan, bersyukur itu jadi apa? Berkat. Amin. Saya ingat juga anak saya minta makan sama mamanya. Mah, aku minta makan. Iya, pakai ikan apa? Telur. Ini anak saya ditanya, telur mata sapi atau telur dadar? Telur dadar. Dibuatkan saudara sama istri saya. Saudara ngerti? Sebelum telur itu jadi, dia datang kepada mamanya di dapur dan dia bilang begini, Ma, terima kasih ya Ma, sudah masak buat aku. Oh iya Ben. Kemudian dia nunggu sudah. Setelah itu disuapin sama mamanya. Belum selesai makan sudah bilang begini, Ma, terima kasih ya Ma, aku sudah dikasih makan. Oh iya Ben. Selesai makan ngomong lagi, Ma, terima kasih loh Ma, aku sudah dikasih makan. Saudara kalau jadi orang tua, anak saudara terus-terusan ngomong terima kasih yang seperti itu, padahal kayak badan deg loh. Iya kan? Saya bayang kalau saya seandainya jadi istri saya jadi mamanya, saya akan bilang, Le, menit aku kono kepiting, ya kan? Karena apa? Dadar dong aja bersyukur. Hari ini keadaan saudara mungkin bagi orang dunia itu tidak menguntungkan. Saudara bersyukur itu menyukakan hati Tuhan. Yes. Dan ketika Tuhan menghadapi orang yang bersyukur seperti ini, Tuhan gak akan tahan untuk menahan berkatnya.
Dia akan selalu menjawab doa kita. Amin. Dan kebiasaan bersyukur itu selalu dimulai dengan yang namanya bersukacita. Orang yang gak bersukacita, dia gak akan bisa bersyukur dalam hidupnya. Dengar baik ya, saya ulangi. Orang yang tidak bisa bersukacita, sudah pasti dia tidak bisa bersyukur dalam hidupnya. Amin. Kalau mau bisa bersyukur, ayo kita tetap bersuka. Yang pertama tadi apa? Jangan keluar dari kerajaan Allah. Yang kedua, mengucap syukur. Yang ketiga, yang terakhir, pasti seneng kan? Sudah dengar, oh yang terakhir. Mari ini pendeta yang lagi mulai, ya kan? Saya ngerti perasaan sudah tertekan rupanya ya. Nah, yang ketiga selain mengucap syukur, tadi dikatakan juga di Ibrani 12, dan beribadahlah kepada Allah. Yang ketiga, ayo kita perbaiki ibadah kita. Pandemi ini menjauhkan orang dari rumah ibadah. Siasat iblis kan, iblis punya perkiraan begini, oh kalau gereja ditutup, iman orang percaya akan runtuh. Aku gampang mengalahkan iman orang percaya. Nah, siasat itu salah besar. Gereja boleh tutup, tapi iman orang percaya tetap terbuka. Hari ini gereja tutup, tapi rumah-rumah tangga itu didirikan mesbah. Iblis ditelanjangi itu, saudara. Makanya kalau hari ini gereja saudara ini masih ibadah, masih terbuka, terus saudara alasan, kata kok males. Saya diundang di Peranggang, ya saudara, di salah satu GPD di situ. Dan sebelum saya khotbah, pengerjanya bilang begini, Pak, beberapa jemaat kemarin WA saya, mereka takut untuk datang karena pembicaranya dari Surabaya. Terus aku ngomong nanti, mbok pikir aku ya gak ngerti. Lah ngono kok ngundang aku, ya kan? Loh, kalau saudara takut ketularan, mbok pikir aku ya gak ngerti, ya kan? Sama, saya itu sudah ngomong sama gembala di salah satu gereja di lereng Gunung Kelut. Saya bilang begini, Pak, setelah khotbah saya di pastori dan saya tidak nyalami jemaat. Oh iya Pak, kita maklum kok. Tapi saudara dengar baik ya, saudara kalau ibadah di Kediri, di lereng Gunung Kelut, itu sih gaya masker me aku kalau gembala itu. Jemaatnya nggak ada yang pakai masker. Beda di situ kan semua pakai masker, semua pakai. Saudara untuk kota sih, ya kan? Saudara di desa enak, saudara ya kan? Mereka nggak takut gitu loh. Saya bilang sama gembalanya setelah saya khotbah, saya ke pastori ya Pak, saya nggak nyalami jemaat. Didatangi sama mereka. Bukan cuma didatangi, ada bapak-bapak itu yang cipika-cipiki sama saya. Saya pulang, kan malam, pulang itu saya di perjalanan saya ngomong, saya baru cerita sama istri saya. Tadi ada jemaat dia juga yang cipika-cipiki sama saya. Terus istri saya bilang, oh berarti sampai rumah langsung mandi ya. Saudara ngerti, saya seumur hidup 2 kali pulang pelayanan setengah 12 malam, dan baru 2 kali itu saudara, saya punya pengalaman hidup ini mandi tengah malam, tapi gak pakai kembang, iya kan? Karena pandemi ini orang takut beribadah. Tapi dengar baik, jangan jauh dari Tuhan. Jangan malah saudara membuat alasan, oh gak ada gereja yang buka sehingga saudara gak ibadah. Enggak. Justru harus memperkuat iman saudara. Kami punya kebiasaan doa bersama jam 9 malam. Dulu awal-awal memulai, saya selalu panggil mereka ke kamar mereka. Ayo waktunya doa. Sekarang nggak perlu. Saya jam 9 kurang 10 menit sudah gelar karpet saya, sudah ambil gitar saya, dan tiba-tiba mereka masuk aja sendiri, ikut doa bersama, baca Alkitab, merenungkan firman. Saya bilang nggak ada alasan untuk menghentikan ibadah. Goncangan ini tidak akan pernah berhenti, bahkan semakin dahsyat goncangan ini sampai Yesus datang kedua kalinya nanti. Benar, saya akui firman Tuhan, sebelum Yesus datang ada lawatan Tuhan luar biasa yang melanda orang percaya. Nantikan lawatan itu dan jangan pergi dari lawatan itu, jangan menghindar dari lawatan itu. Kita harus terima lawatan di akhir zaman itu, tapi bukan berarti Tuhan menghentikan goncangannya. Justru melalui lawatan Tuhan yang terjadi, Tuhan akan membuktikan orang yang dicintai Tuhan.
tetap bisa berdiri di tengah badai. Amin. Amin. Jangan menghentikan ibadah kita. Apa yang Tuhan maksudkan dengan ibadah yang sebenarnya? Yang pertama, ibadah itu menjaga kekudusan. Roma 12 ayat 1 dan 2, berubahlah melalui pembaruan budimu. Tuhan itu kudus. Kalau khotbah tentang kekudusan, kalau hari ini saya nggak menyampaikan tentang goncangan, saya cuma khotbah tentang kudus. Oh, saya percaya saudara semua ngantuk, karena beritanya nggak populer gitu. Orang kalau disuruh bertobat, kalau disuruh jaga hidup, wah, lebih bahagia itu kalau dengar yang namanya mujizat, yang namanya berkat, orang bangun melek. Ada ibadah kebangunan rohani, pendetanya terkenal penuh. Tapi kalau seandainya ibadah itu diganti ibadah pertobatan massal, pasti nggak ada yang datang. Pasti nggak ada yang datang. Iya kan? Alih-alih datang pun dia pasti bilang begini, lah aku dewe bener. Iya kan? Pasti sudah bilang gitu. Hari ini dengan baik, ibadah kita yang sejati adalah kekudusan hidup kita. Saya nggak bilang bahwa saya ini yang sudah kudus, belum. Semua kita ini tengah menuju ke sana gitu loh. Tapi dengar baik, kalau saudara sudah tahu bahwa itu mendukakan hati Tuhan, itu mengecewakan Tuhan, jangan dilakukan. Roh Kudus akan memampukan kita untuk hidup kudus. Amin. Saya setuju bahwa gereja itu bengkel, gereja itu bukan showroom. Kalau showroom cuma mempertunjukkan, oh betapa banyak hari-hari ini. Kenapa ibadah itu ditutup sama Tuhan, gereja-gereja ditutup? Karena penuh dengan kemunafikan. Shalom, Tuhan berkati, tapi nang ngomong ambeling bojone. Lada. Apa gitu? Iya kan? Pakai jas. Bahkan ada satu gereja itu di mana kalau saya khotbah di situ sampai bojoki membelikan saya jas putih. Situ sih kurang yo mayo. Celana putih itu turun ya. Nah, saya khotbah di situ pakai jas putih karena apa? Gembalanya kalau saya datang selalu pakai jas putih, celana putih, sabwe putih, sepatunya putih. Untungnya itu enggak putih, soalnya boga, saudara ya kan. Nah, itu saya namakan GPPS, gereja putih-putih semua, saudara ya. Putih. Bukan itu yang Tuhan maksud, tapi kekudusan hati kita, putihnya hati kita, itu yang Tuhan mau. Makanya ketika kita ibadah, kita harus mempersiapkan diri untuk kita berkorban bagi Tuhan. Amin. Dan korban yang berharga di mata Tuhan itu adalah persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Jaga hidup kita ya. Ibadah yang sejati adalah kekudusan kita. Yang kedua, apa ibadah sejati yang Tuhan kehendaki? Yakobus 1 ayat yang ke-19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk apa? Lambat untuk apa? Marah. Tapi kenyataannya bagaimana? Kita ini cepat marah atau lambat untuk marah? Saya nyetir, tiba-tiba disalib sama rengkek. Ini saudara ngerti rengkek ya, sepeda motor bawa kates di belakang. Harusnya kan dia bawa muatan gitu ya kan, nggak perlu nyalip juga gitu. Enggak, saudara, nyalip morong-morong motong gitu. Tak bel malah ke tengah, gagal minggir. Terus saya ini berusaha mendahului. Begitu saya sudah bisa mendahului, langsung tak potong seolah-olah balas dendam, ya kan? Terus istri saya itu nyubit saya, dia bilang begini, seandainya bakul kates itu jemaat ya apa? Wih, saya dengan nada marah begini, jemaat bukan sing bakul kates. Hendaklah kau lambat untuk marah. Yang kedua, ibadah itu berkenan kalau kita mau yang namanya jamu. Apa saudara? Jamu. Bukan jamu sih diombe, jaga mulut. Bagi orang Jombang kan nggak terbiasa. Kalau di Surabaya terbiasa gitu saudara. Kadang-kadang kita ini nggak diberkati karena apa? Omongan kita.
Kita nggak diberkati karena perkataan kita. Dengar baik, kata-katamu itu adalah doamu. Kata-katamu itu adalah urapanmu. Itu menentukan. Kita ngomong sembarangan, wong lanang kok gak iso tadi contoh, gak gelem nyambut gawe ini kelimpuan. Ya akhirnya seperti itu suamimu. Suami-suami juga gitu. Wong wedok dingoni seprono sprene tetep ngomel ae. Gak iso direm, ya koyo ngono terus. Ada seorang ibu yang membawa anaknya kepada saya dan bilang begini, tolong doakan anak saya ini Pak. Nah kalian koyo menungso. Dia bilang, lah yo anakku iki apa iki anakku anake demit bilang gitu. Terus aku ngomong lah ini anakku demit sampai nanti berhubung. Iya kan? Lah dia ngomong sendiri. Anakku koyo demit. Hati-hati kita ngomong yang baik tentang masa depan kita, ngomong yang baik tentang keluarga kita, ngomong yang baik tentang kesehatan kita. Saya kalau tiap bulan Januari kemarin kami terima ayat yang itu saya ucapkan ketika kita selesai misbah setelah baca firman, dan ayat itu saya ucapkan. Tanya sama kalau nggak hafal ya nggak saya kasih uang jajan saudara ya kan. Januari ayatnya begini, aku tidak akan iri terhadap orang berdosa, tetapi aku akan hidup takut akan Allah senantiasa, karena masa depanku sungguh ada dan harapanku tidak akan hilang. Itu Januari. Bulan Februari lain lagi, tapi kita mengucapkannya Januari diucapkan semua saudara. Februari kita dapat ayat begini, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Dia telah menjadi keselamatan bagiku. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan Tuhan. Bulan Maret, ayat yang gampang yang sering kali kita ucapkan, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Ngomong tentang firman, itu yang terjadi. Amin. Amin. Jangan ngomong sembarangan. Ibadah yang sejati kita itu adalah jika kita mau menjaga perkataan kita, ngomong yang baik tentang masa depan kita. Yang ketiga, ibadah yang baik itu Yakobus 1 ayat 27. Ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Mengunjungi yatim piatu, berbuat kasih, itu yang ketiga. Itu adalah ibadah kita. Semakin kita mengasihi, semakin kita menyenangkan hati Tuhan. Jadi kembali lagi supaya kita semakin diberkati. Berkat itu bukan cuma untuk kita, tapi untuk yang lain juga. Tuhan perintahkan, kunjungi yatim piatu dan para janda. Janda yang benar-benar janda ya. Jangan saudara bilang, ada janda masih 27 tahun. Saudara tanya IWA-nya, ya kan? Saudara tanya sudah makan belum? Gak salah sampai ditantemi panci sampai bojomu Pak, ya kan? Yang dimaksud adalah mungkin kita tergerak, kita datang ke panti jompo. Di sana ada banyak orang yang nggak berdaya, tolong mereka, bantu mereka. Kalau saudara pergi ke pedesaan, ada banyak jemaat yang mbah-mbah yang nggak mampu. Saya selalu senang, kenapa saya bilang saya nggak bisa lepaskan pelayanan ini sekalipun mungkin saya dipaksa untuk khotbah di kota. Teman saya bilang begini, ayo hari ini kamu khotbah ya di tempat saya. Saya bilang nggak bisa, saya sudah ada jadwal di pedesaan. Loh kenapa? Ayolah, di nang desa lo, siapa kono batang kok nggak bisa, saya tetap kesana dulu. Kamu nek mau minggu depannya. Terus dia bilang begini, awakmu nang desa kayak persembahan piro sih? Sinang desa piro khotbah rambutku tak kei 2 kali lipat. Oh nggak bisa, tetap gede nang desa. Loh, nang desa dikai piro? Terus saya bilang begini, aku khotbah nang gerejamu, bokei persembahan, amplopan, tak sain nang jasku cukup. Aku khotbah nang desa, dikei nana sak glangsing, tak sain gak cukup. Biar lebih akeh kono. Saya nggak bisa tinggalkan itu karena apa?
seperti ada ikatan gitu loh. Saudara boleh percaya, boleh tidak. Istri saya ngalami, karena kami pelayanan di sana, saya ini dianggap anak gitu loh sama pendeta-pendeta di sana. Dan selalu Pak, tiap bulan mari nang kono nang kene po Pak. Jujur kalau saya melayani itu saudara ya, saya nggak akan punya waktu lagi khotbah di kota. Benar, ada ikatan gitu. Dan saya merasa saya harus menolong mereka, saya harus bantu mereka. Dan puji Tuhan, dengan caranya Tuhan selalu buat keajaiban. Saya beberapa waktu yang lalu pelayanan ke pedesaan, lagi perjalanan ini, otomatis saya nggak bisa buka HP, istri saya juga nggak bisa buka HP. Dan waktu ada kesempatan buka HP, istri saya itu langsung berkata, "Hah, Tuhan Yesus itu baik, kami mau ke pedesaan." Tiba-tiba istri saya bilang, "Ada yang transfer." Nah, oh Yesus kita luar biasa. Bener, berbuatlah. Mungkin hari ini nggak ada yang bisa kita taburkan. Kita ini kalau mau nabur punya pikiran begini, aku harus punya dulu. Jangan, lakukan aja apa yang Anda punya. Mungkin kita nggak punya harta, tapi saudara punya tenaga, saudara punya waktu, lakukan. Jangan sampai nanti Tuhan Yesus datang dan saudara nggak berbuat apa-apa. Bener loh. Kalau nuruti corona, saya bisa aja beralasan begini, mau aku ketularan, dia kan. Terus saya diem aja di rumah. Terus waktu ketika malam-malam malaikat penjemput nyawa datang, ayo pulang. Dan ketika Tuhan sudah berhadapan dengan saya, dia bilang begini, "Enyalah kamu hai si pembuat kejahatan." Saya tanya, "Loh, saya jahat apa Tuhan?" "Engkau tidak mengembangkan talenta yang aku percayakan." Mateng, mengiring Tuhan tuh, Kristen kan lahir. Begitu berhadapan dengan Tuhan, Tuhan bilang begini, "Enyalah kamu hai si pembuat kejahatan." Saudara mau begitu kan? Lakukan sekarang apa yang bisa saudara lakukan. Setuju? Ada salah seorang teman saya di luar pulau, bahkan dia bilang begini, "Saya berharap sekalipun Bapak nggak bisa bantu saya berdoa suatu ketika Bapak datang ke sini, lawat kami dengan kebenaran firman Tuhan." Saya bilang, "Kita doa ya, saya nabung, nggak perlu biayai saya akan datang ke sana." Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Selagi itu di koridornya Tuhan jalan. Sekalipun orang nanti mau ngomong yang enggak seperti kita harapkan, tenang, penilaian kita di tangan Tuhan, bukan di tangan manusia. Siap digoncangkan? Oh, gak mungkin saudara bilang siap, ya kan? Siap diberkati? Amin. Tapi tidak ada berkat tanpa goncangan. Tidak ada berkat tanpa proses. Itu berarti kita yang siap untuk diberkati harus siap untuk apa? Digoncangkan. Dengan kepala saudara. Saya udah komen di situ. Haleluya. Hambamu selesai berbicara Tuhan dan hambamu terbatas. Tapi kami percaya hari ini, siang ini, Roh Kudus tidak pernah terbatas bagi kami. Tuhan pasti melakukan banyak perkara dalam hidup kami. Saya itu mengajak saudara untuk memuji Tuhan. Lagu kesukaan kami sekeluarga. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan
Alkitab yang sudah kita baca sudah menyatakan kepada kita, langit, laut, bumi, dan darat semua akan digoncangkan. Bahkan segala bangsa akan digoncangkan. Itu berarti gak ada tempat lain yang aman kecuali tinggal dalam hadirat Tuhan. Mazmur 62 berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, karena daripadanya pengharapanku. Hanya dekat Allah saja aku tenang, karena daripadanya keselamatanku. Jangan jauh dari Tuhan, jangan menjauh dari Tuhan. Kekuatan kita, ketenangan kita cuma kita bisa jumpai kalau kita dekat sama Tuhan. Bersyukur dengan segala sesuatu yang terjadi. Jangan marah sama Tuhan, jangan protes, jangan komplain sama Tuhan. Karena selalu Tuhan punya tujuan dalam kehidupan kita. Tetap beribadah, tetap melayani, tetap senangkan hati Tuhan dengan apa yang kita punya. Lakukan bagian kita, maka Tuhan akan melakukan bagiannya yang dahsyat buat kita. Angkat tangan saudara. Lebih luas dari samudra. Hamba berdoa untuk setiap kami yang mengangkat tangan kami siang ini Tuhan. Ambil batasikan kuasa-Mu atas mereka. Kuat dalam goncangan, bertahan dalam badai Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, turun kiranya berkat-Mu atas setiap kami semua. Haleluya. Amin.